Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran karakter. Yang pertama yaitu hakikat pembelajaran karakter. Pendidikan pada hakikatnya bertujuan membantu manusia untuk menjadi pintar, cerdas, dan menjadi manusia yang baik. Hal ini sejalan dengan ungkapan Aristoteles bahwa karakter erat kaitannya dengan habit atau kebiasaan yang terus-menerus dipraktekkan dan dijalankan. Lalu menurut Waini mengemukakan bahwa karakter berasal dari bahasa Yunani yang berarti to mark atau menandai dan memfokuskan ada bagaimana menerapkan nilai-nilai kebaikan dalam tindakan nyata atau perilaku sehari-hari. Oleh sebab itu, seseorang yang berperilaku tidak jujur, curang, kejam, dan rakus dikatakan orang yang memiliki karakter jelek. Sedangkan yang berperilaku jujur, baik, suka menolong dikatakan sebagai orang yang memiliki karakter baik atau mulia. Nah, dalam perspektif Islam, pendidikan secara teoritik sebenarnya telah ada sejak Islam diturunkan di dunia. Seiring dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW untuk memperbaiki atau menyempurnakan akhlak atau karakter manusia. Pengalaman ajaran Islam secara utuh atau kafah merupakan model karakter seorang muslim, bahkan dipersonifikasikan dengan model karakter Nabi Muhammad SAW yang memiliki sifat tablik, amanah atau fatona. Nah, itu tadi hakikat dari pembelajaran karakter. Yang selanjutnya itu dasar hukum. Jadi dasar hukum pembelajaran karakter. Adapun pendidikan karakter dilandasi oleh beberapa dasar hukum, yaitu diantaranya Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945 tentang pendidikan dan kebudayaan. Yang ketiga juga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang keempat yaitu Pendidikan Diknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar ISTI, yaitu tentang pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia untuk berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Lalu yang selanjutnya latar belakang pembelajaran karakter. Jadi karakter seorang akan terbentuk bila aktivitas yang dilakukan berulang-ulang secara rutin hingga menjadi suatu kebiasaan yang akhirnya tidak hanya menjadi suatu kebiasaan saja, tetapi sudah menjadi suatu karakter. Maka dari itu, pendidikan karakter untuk dilakukan sedini mungkin agar anak mampu menanamkan karakter yang baik sehingga mereka bisa membawanya pada usia dewasa. Intinya, pendidikan karakter ini harus dilakukan pada semua tingkat pendidikan hingga perguruan tinggi, karena harus mampu berperan sebagai mesin informasi yang membawa bangsa ini menjadi bangsa yang cerdas, santun, sejahtera, dan bermartabat, serta mampu bersaing dengan bangsa manapun, sehingga tidak ada yang menyangkal bahwa karakter merupakan aspek yang penting untuk kesuksesan manusia yang akan datang. Karakter juga kuat akan membentuk mental yang kuat serta akan membentuk karakter yang pantang menyerah, berani mengarungi proses panjang, serta menerjang badai, gelombang, dan sangat berbahaya. Dengan demikian,
Untuk menanggulangi masalah tersebut, maka adanya perhatian khusus pada siswa agar lebih baik dari pihak guru atau orang tua siswa mengenai cara bicara, cara berpakaian, kedisiplinan, cara bergaul dengan teman, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang sumber nilai-nilai karakter. Nah, di sini nilai berasal dari bahasa Latin yaitu valuere, yang artinya berguna, maupun mampu, berdaya, berlaku, sehingga nilai diartikan sebagai sesuatu yang dipandang baik, bermanfaat, dan paling benar menurut keyakinan seseorang atau kelompok tersebut. Nilai adalah kualitas suatu hal yang menjadikan hal itu disukai, diinginkan, dikejar, dihargai, berguna, dan dapat membuat orang yang menghayatinya menjadi bermartabat. Nah, landasan pendidikan karakter disebut dalam Al-Quran, Quran Surat Luqman ayat 17 yang artinya, "Hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik, dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu." Dalil tersebut menjelaskan bahwa sumber dari nilai-nilai karakter yang baik merupakan fitrah manusia, yang proses pengembangannya itu dapat dilakukan melalui tuntunan agama dan lingkungan budaya. Selanjutnya tentang nilai-nilai dalam pendidikan, budaya, dan karakter bangsa. Nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa didefinisikan dari sumber-sumber berikut. Yang pertama dari agama, yang kedua Pancasila, yang ketiga budaya, yang keempat tujuan pendidikan nasional. Jadi ada 4. Selanjutnya prinsip dan pendekatan pengembangan pendidikan. Pada prinsipnya, pengembangan budaya dan karakter bangsa tidak dimasukkan sebagai pokok bahasan, tetapi terintegrasi dalam mata pelajaran pengembangan diri dan budaya sekolah. Oleh karena itu, guru dan sekolah perlu mengintegrasikan nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa ke dalam kurikulum Satuan Pendidikan atau KTSP atau RPP juga yang sudah ada. Prinsip pembelajaran yang digunakan dalam pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa mengusahakan agar peserta didik mengenal dan menerima nilai-nilai budaya dan karakter bangsa sebagai milik mereka dan bertanggung jawab, yaitu prinsip-prinsip yang digunakan budaya dan karakter bangsa. Yang pertama berkelanjutan, yang kedua melalui semua mata pelajaran, yang ketiga pengembangan nilai budaya dan karakter bangsa, yang keempat nilai tidak diajarkan tapi dikembangkan. Yang selanjutnya proses pendidikan dilakukan secara aktif dan menyenangkan. Jadi itu tadi materi yang telah saya jelaskan. Terima kasih.